tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ayyuba bismillahirrahmanirrahim laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Melalui mimbar yang mulia ini kami mengajak kepada para hadirin, utamanya kepada pribadi kami, untuk senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti yang sebenar-benarnya, dengan konsep imtithalu awamirillahi wa jatinabun nawahi, melaksanakan perintah Allah sekaligus menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala di mana saja kita berada, baik di dalam masjid, di luar masjid, di tempat ramai, di tempat sepi, di mana saja kita berada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghimbau kita untuk senantiasa selalu ingat, selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa insyaallah, ketika kita selalu ingat, selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala di mana saja kita berada, kita akan selamat, bahkan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala baik hidup di dunia, terlebih nanti ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sampai saat ini bangsa Indonesia khususnya masih diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Diuji dengan virus corona. Sudah hampir 2 tahun ini, ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Sebagai seorang muslim yang mukmin, kita jangan sampai rasa takut kita kepada corona melebihi takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, jangan sampai rasa khawatir takut kita kepada virus corona melebihi rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh, ma'asyiral hadirin rahimakumullah, sebab bagaimanapun juga sebahaya-bahayanya virus corona, tetap virus corona adalah makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah kita sering ikhtiar batiniyah, kita perkuat iman batiniyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab seluruh makhluk di dunia ini dalam kendali Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ikhtiar wajib, ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Kalau kita ingin kehidupan kita barokah, ayo kita tiru kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ingin keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, baiti jannati, harmonis, ayo kita tiru cara berkeluarganya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ingin jabatan kita barokah, ayo kita tiru Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ingin selamat dunia akhirat, besok di hari kiamat mendapatkan syafaat dari beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan masuk surga bersama beliau, ayo kita ikuti, kita cintai beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam contoh suri tauladan bagi kalian semua. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Oleh karena itu, sebagai umat Islam, ayo kita tiru kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab beliau ini adalah contoh, satu-satunya contoh yang dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kita umatnya. Contoh yang bisa dicontoh, ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Kita jangan jadi umat Islam yang pesimis, umat Islam yang kecil hati. Ketika kita mendengar cerita beliau yang begitu luar biasa ibadahnya, begitu luar biasa akhlaknya, kita mengatakan itu kan Nabi, saya bukan Nabi. Tidak bisa seperti itu, ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Sebab Kanjeng Nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah kita sebagai contoh yang bisa dicontoh, asal kita mau, ma'asyiral hadirin rahimakumullah.
Allah Subhanahu wa taala memuji Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan karena ibadahnya yang luar biasa, bukan karena puasanya yang luar biasa, tapi Allah langsung memuji dalam Al-Qur'an Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena sebab kemuliaan keluhuran akhlak beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai Allah menyatakan dalam Al-Qur'an, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, sungguh kamu Muhammad termasuk orang yang budi pekerti yang mulia. Oleh karena itu, ma'asal hadirin rahimakumullah, jangan sampai kita umat Islam justru malah tidak mencontoh beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asal hadirin rahimakumullah, suatu saat jangan sampai kita menyalahkan anak-anak kita ketika nanti pada waktunya anak-anak kita justru tidak mengidolakan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena kita sebagai orang tua tidak mengajari, tidak mengenalkan kehidupan akhlak beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada anak-anak kita. Bagaimana bisa kenal kita ma'asal hadirin rahimakumullah kepada Rasul kalau kita tidak bisa membaca, tidak pernah membaca kehidupan beliau? Bagaimana bisa membaca kalau kita sendiri sebagai umat Islam yang mengaku cinta kepada beliau Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak punya buku sejarah kehidupan beliau? Ini mustahil ma'asal hadirin rahimakumullah. Tak kenal maka tak sayang ma'asal hadirin rahimakumullah. Saya khawatirnya ketika kita mengaku cinta kepada beliau Kanjeng Nabi, di akhirat nanti justru Nabi tidak kenal kita. Kenapa demikian? Karena kita kurang yakin cintanya kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, sebagai bukti mahabbah, sebagai bukti rasa cinta kita kepada beliau Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, minimal paling tidak kita harus punya buku sejarah kehidupan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayo kita beli. Setelah kita beli, ma'asal hadirin rahimakumullah, taruh di meja ruang tamu. Lambat laun suatu saat anak-anak kita pasti membaca buku itu dan akan kenal siapa Kanjeng Nabi, siapa yang membawa agama Islam sampai kita tahu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita disuruh cinta kepada Nabi Muhammad SAW? Satu, karena memang itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan dalam Al-Qur'an, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Qul, katakan Muhammad, jika kalian mengaku cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jika kita sudah mengikuti Kanjeng Nabi, kita sudah cinta kepada Nabi, yuhibbukumullah, Allah akan cinta kepada kita ma'asal hadirin rahimakumullah. Kalau Allah sudah cinta kepada kita, yaghfir lakum dzunubakum, seluruh dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, segala permohonan kita diterima, dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita diperkenankan masuk surga bersama beliau Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, Kanjeng Nabi itu orangnya sabar, dermawan. Ini semua harus kita baca kembali ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Tidak cukup 1 jam 2 jam untuk menjelaskan akhlak pribadi beliau. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Sayyidah Aisyah ditanya oleh salah sahabat, "Wahai Aisyah, gambarkan kepada kami bagaimana profil akhlak Kanjeng Nabi Muhammad SAW." Siti Aisyah mengatakan, "Kana khuluqul Quran." Beliau adalah Al-Quran berjalan. Luar biasa ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Bahkan Michael Hart, mengarang buku 100 tokoh yang berpengaruh di dunia ini, menempatkan Kanjeng Nabi, Nabi kita sendiri Muhammad sallallahu alaihi wasallam di urutan nomor 1 ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Banyak alasan yang beliau utarakan. Satu di antaranya, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya dengan waktu 23 tahun lebih, kurang lebih, bisa merubah adat bangsa Arab yang saat itu amoral, jahiliyah, tidak punya akhlak tata krama, bisa menjadi luar biasa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ketika diutusnya Nabi pada saat itu ma'asyiral hadirin rahimakumullah, zaman jahiliyah, bukan bodoh ilmunya bukan, tapi bodoh akhlak ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Perempuan tidak ada harganya pada saat itu ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Bahkan kalau punya anak perempuan dibunuh hidup-hidup ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Setelah Islam datang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
wanita dimuliakan, ma'asal hadirin rahimakumullah, sampai Nabi menyatakan ma akraman nisa illa karim, tidak ada yang memuliakan perempuan kecuali dia adalah mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah ma'asal hadirin rahimakumullah, sebelum itu khutbah yang bisa kami sampaikan, sedikit khutbah yang bisa kami sampaikan. Ayo kita kembali baca lagi agar kita lebih tahu persis dan tahu bagaimana akhlak karakter beliau Rasulullah SAW, sehingga dalam diri kita, dalam hati kita tumbuh sedikit demi sedikit rasa mahabbah, cinta kita kepada beliau Rasulullah SAW. Ketika kita rasa mahabbahnya tinggi, semua perintah Allah sangat mudah kita lakukan. Masalah hadirin rahimakumullah. Mudah-mudahan semuanya yang hadir, anak-anak kita senantiasa ditarbiyah oleh beliau Rasulullah SAW, dan kita saatnya nanti suatu waktu kita panggil Allah Subhanahu wa taala, kita mohon pada Allah mati dalam keadaan yang baik, mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wasamiul alim. Wa qur rabbi ighfir warham wa anta arhamur rahimin.